Di beberapa pembahasan sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang suku Bugis di Sulawesi Selatan. Dan kita juga bahkan telah membahas tentang suku Bugis di Malaysia. Dan di antara sekian banyak pembahasan kita soal suku Bugis, ada satu pertanyaan yang terbesit dan nampaknya belum terjawab. Pertanyaan itu adalah, apakah suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan itu sama dengan suku Bugis yang ada di Malaysia? Dalam hal ini, bisa berupa adat dan tradisinya, bisa berupa prinsip hidup yang dia pegang, hingga bisa berupa bahasa dan pakaian tradisional yang mereka kenakan. Apakah keduanya sama, atau justru terdapat perbedaan di antara kedua suku yang sama-sama bernama Bugis ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Mereka dikenal sebagai pelaut, perantau, dan pedagang yang ulung. Kapal tradisional mereka, yakni kapal pinisi, menjadi bukti kehebatan orang-orang Bugis dalam hal berlayar. Budaya Bugis di tanah asalnya masih sangat kuat. Nilai Siri Napace atau kehormatan dan solidaritas menjadi pegangan hidup sehari-hari mereka. Bahasa Bugis juga digunakan secara luas. Sementara aksara Lontara masih dipelajari di sekolah dasar dan dipakai dalam dokumen adat. Tradisi seperti Mapaci, baju bodo, serta tarian padupa juga masih dijalankan. Dalam kehidupan sehari-harinya, orang Bugis di Sulawesi akrab dengan bahasa daerah mereka. Makanan khas seperti nasu paleko, barongko, songkolo, serta adat kekeluargaannya juga masih terbilang erat. Sementara itu, ada juga sebagian orang Bugis yang sudah lama merantau ke luar Sulawesi, sekitar pada abad ke-17 atau 18. Banyak orang Bugis yang berlayar ke Semenanjung Malaya atau ke Malaysia untuk berdagang, mencari rumah baru, atau menghindari konflik politik yang berlangsung di Sulawesi pada masa itu. Di Johor, ada tokoh Bugis seperti Daeng Parani dan saudara-saudaranya yang memegang peran penting dalam kerajaan. Mereka terlibat dalam perebutan kekuasaan dan bahkan bersekutu dengan Sultan Johor di Selangor. Bugis juga meninggalkan jejak penting, karena raja-raja Selangor berasal dari keturunan orang Bugis. Oleh sebab itu, Bugis tidak hanya hadir sebagai pedagang, tetapi juga membentuk sejarah politik di Malaysia. Di Malaysia, suku Bugis sudah banyak berasimilasi dengan budaya Melayu. Secara administratif, mereka sering dianggap bagian dari Melayu Bugis. Namun, identitas suku Bugis tetap dijaga, terutama dalam adat pernikahan, makanan, dan juga musik tradisional. Bahasa Bugis masih ada juga di kalangan orang-orang tua, tetapi generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Meski begitu, acara seperti Mapaci, tarian tradisional, dan kuliner Bugis masih bisa kita temukan di kampung Bugis, terutama di sekitar wilayah Johor dan Selangor. Berbeda dengan Malaysia, Bugis di Sulawesi masih sangat kuat menjaga identitas bahasa Bugis yang digunakan sehari-hari. Aksara Lontara masih dipelajari dan juga Siri Napace masih sering dijunjung. Tradisi kekeluargaan, pesta panen, hingga upacara adat masih sering dilaksanakan. Makanan khas Bugis bukan hanya sekedar santapan, tetapi juga identitas budaya. Nah, untuk memahami peran Bugis lebih jauh, berikut ini beberapa tokoh penting yang meninggalkan sejarah dalam peradaban suku Bugis. Di Sulawesi Selatan, ada sosok Arung Palaka, sosok Raja Bone yang terkenal pada abad ke-17. Ia bersekutu dengan Belanda alias POC untuk mengalahkan Kesultanan Goa. Meskipun kontroversial, Arung Palaka dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan Bone dan juga suku Bugis dari genggaman kerajaan Goa. Dari Malaysia, ada Daeng Parani dan 5 bersaudara. Tokoh Bugis yang merantau ke Johor pada abad ke-18. Mereka berhasil masuk dalam sistem politik kerajaan Johor.
Keturunan mereka kemudian menjadi bagian dari keluarga bangsawan di Johor dan Selangor. Kemudian Sultan Selangor dari Malaysia. Dinasti Raja-Raja Selangor adalah keturunan Bugis. Sampai sekarang, garis keturunan Bugis masih memimpin kerajaan di Selangor, yang merupakan salah satu kerajaan penting di Malaysia. Di Sulawesi Selatan juga ada tokoh perempuan yang bernama Haji Andi Depu, tokoh perempuan Bugis yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Ia adalah pejuang kemerdekaan dari wilayah Mandar. Sedangkan tokoh modern Bugis ada lumayan banyak, seperti Presiden B.J. Habibie, Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan sebagainya. Di Malaysia juga ada tokoh Bugis yang terkenal dalam politik dan seni, walaupun mereka sering disebut sebagai bagian dari Melayu Bugis. Jadi kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya suku Bugis di Malaysia dan juga di Sulawesi Selatan ini masih memiliki kemiripan, di mana salah satunya adalah mereka juga sama-sama bangga dengan leluhur Bugis mereka, menjaga sebagian tradisi, dan masih ada sebagian yang menjunjung tinggi Siri Napace, prinsip hidup suku Bugis. Adapun perbedaannya adalah Bugis di Sulawesi lebih kuat menjaga bahasa dan adatnya, sementara Bugis di Malaysia sudah banyak berbaur dengan suku Melayu. Suku Bugis adalah bukti betapa kuatnya budaya bisa bertahan meskipun mereka merantau dari tanah asal di Sulawesi Selatan. Identitas Bugis tetap kokoh dengan bahasa, adat, dan nilai Siri Napace. Di Malaysia, meski sudah banyak berasimilasi dengan Melayu, namun nampaknya jejak Bugis tetap terlihat dalam unsur sejarah, kerajaan, tradisi, dan juga identitas masyarakat beserta keturunannya. Dengan tokoh-tokoh besar seperti Arung Palaka di Sulawesi Selatan dan Dayeng Parani, serta keturunan Bugis di Malaysia, kita bisa melihat bahwa Bugis bukan hanya sekadar suku lokal biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Asia Tenggara. Hingga kini, Bugis tetap dikenal sebagai pelaut tangguh, pedagang ulung, dan penjaga kehormatan yang bangga dengan jati dirinya. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan singkat kita perihal suku Bugis di Sulawesi Selatan dan juga di Malaysia. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya suku Bugis di Sulawesi Selatan ini masih menjaga adatnya dengan sangat baik, masih menjaga tradisinya dengan sangat baik. Sedangkan yang di Malaysia, mereka sebagian tetap menjaga tradisinya, namun sudah banyak yang bercampur dengan bangsa Melayu, dengan suku-suku di Melayu. Makanya terdengar pula istilah Bugis Melayu. Meskipun begitu, keduanya berasal dari nenek moyang yang sama, dari daerah yang sama, dari keturunan yang sama, yaitu Bugis di Sulawesi Selatan. Dan demikianlah pembahasan kita perihal suku Bugis di Sulawesi Selatan dan juga di Malaysia. Kalau ada saran atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.